Waduh, selamat siang, selamat datang. Ya, ada program apa ini? Masuk dulu ya. Oh, cuma segini? Iya. Oke, gimana? Bisa apa ini? Kita janji apa? Oh, yang lupa ya. Sudah tua, maklum lah. Ya, jadi ini seminari tempat desa. Ini mau langsung ke kelas, langsung belajar atau mau gimana? Langsung. Ya, silakan. Jadi ini seminari bisa dilihat sekelilingnya, itu ada lapangan. Luas juga ya? Iya, luas. Ada 10 hektar gitu. Wow. Dan silakan kalian masuk ke kamar tidurnya masing-masing. Selamat siang semuanya. Ya. Jadi pada kesempatan yang lalu kamu pernah berjanji ke kalian ya, kalau kamu bakal menyampaikan tentang gempa bumi. Ya. Nah, jadi alasan Romo ingin memberikan penyuluhan tentang gempa bumi karena tempo hari ada bencana tentang gempa bumi. Jadi Romo ingin mengajak para kalian anak muda untuk tahu bagaimana cara mengantisipasi gempa bumi saat terjadi gempa bumi dan setelah gempa bumi. Karena Romo gak mau Romo ini mati lagi. Jadi pertama bisa dibaca ini gempa bumi ya. Untuk materi pertama Romo ingin menjelaskan gimana sih Romo ketika sebelum terjadi gempa bumi. Ya, pertama sebelum terjadi gempa bumi terlebih dahulu kita menyiapkan rencana untuk menyelamatkan diri apabila terjadi gempa bumi. Jadi rencana pertama itu kita belum memikirkan bahwa akan terjadi gempa bumi. Namun segala persiapan harus kita lakukan semenjak dini, di mana seperti kita mengetahui jalur evakuasi, bersembunyi di mana tempat aman. Lalu yang kedua itu sederhana saja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persiapan obat-obatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika kalian sudah berada dalam fase selanjutnya yang akan Romo jelaskan pada setelah ini. Jadi pertama seperti tadi kita menyiapkan, namun ini lebih mendalam lagi, seperti obat-obatan dan seperti alat-alat kebakaran ini seperti apa Romo? Jadi alat-alat kebakaran ini kita bisa umpamakan seperti palu, linggis atau skop. Jadi itu bisa membantu kita ketika rumah kita tertimbun. Jadi kita ada di dalam, kita misalnya di dalam itu di rumah. Lalu kita gimana di depan ada batu-batu, kita pakai skop kita yang telah kita sediakan. Lalu yang kedua saat terjadi bencana. Jadi kita telah terjadi bencana. Yang pertama pasti semua orang mengatakan jangan panik. Ya pertama aku sudah setuju karena semua orang masih memiliki naluri panik ya pasti. Dan untuk antisipasinya cara-caranya itu sederhana. Pertama kita melindungi dulu alat tubuh kita yang vital, yaitu lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman segera lari keluar rumah. Jadi ini kita setelah terjadi gempa bumi, pertama tidak apa-apa panik, namun perlu diingat kita harus menjaga tubuh kita yang sangat rentan. Di sini berarti kalau tertimpa atau terkena batu mati. Langsung resiko lagi cepat daripada harus tertimbun kaki dan segala macam bisa dilihat di papan. Nah, untuk yang kedua, jika kita berhasil keluar dari rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, material atau melindungi kembali kepala. Jadi
Ini setelah kita melindungi kepala kita ini harus berlari keluar, dan setelah apa yang dilakukan di luar, kita mencari tempat yang terbuka. Sebisa mungkin kita menjauhkan gedung-gedung terjadi. Lalu hal terakhir, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jadi apa yang telah kita alami setelah gempa itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi gempa susulan, di mana bisa disebabkan oleh tsunami atau hal lainnya yang mendukung gempa itu akan menyusul. Jadi tetap berwaspada dan jangan panik pastinya. Ya apa ya. Jadi yang kedua, apa yang dilakukan setelah bencana itu adalah jika berada di dalam rumah tetap berada di bawah meja yang kuat. Lalu yang selanjutnya periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Jadi untuk selanjutnya kita menyiapkan segala persiapan yang akan kita siapkan sebelum terjadi. Ya, selagi mengerjakan mungkin ada beberapa pertanyaan bisa ditanyakan Romo mungkin. Oh, saya mau bertanya. Oh, ya. Saudara visi ya? Ya, betul sekali Romo. Jadi kan tadi Romo sudah bilang kalau kita tuh harus selalu menjaga-jaga kalau seandainya terjadi gempa bumi. Ya. Nah, seandainya gini Romo, saya sendiri kan sebagai seorang Katolik yang mana setiap minggu saya menjalankan tugas saya sebagai umat Katolik, yaitu selalu pergi gereja. Nah, kalau seandainya kami lagi misa di gereja, di tengah-tengah misa tiba-tiba terjadi gempa bumi, itu gimana reaksinya? Bolehkah langsung keluar atau gimana? Oke, baik. Pertanyaan ini bagus ya. Saya tak pernah terpikirkan ya. Kita lagi baca, jadi kayaknya ini nyawa atau Tuhan gitu ya. Ya. Apakah kita saat gereja terus ketiban batu langsung mati masuk surga gitu ya? Ya mungkin Romo ini sedikit menjawab. Jadi kemungkinan tentang saat kita misa, apakah kita lebih memilih melarikan diri atau tetap melanjutkan misa? Tentunya pasti akan melarikan diri. Karena apa? Karena ketika kita tetap berada di situ, menurut kemungkinan akan timbulnya korban jiwa. Dan setiap agama tidak menginginkan bahwa umatnya meninggal. Tentu seperti itu. Lalu untuk misalnya sendiri akan bisa dilakukan keesokan harinya. Jadi yang pasti pertama gereja juga akan menyediakan yang pastinya peralatan-peralatan yang seperti tadi Romo jelaskan. Gereja kita juga setelah memenuhi syarat ketentuan dari BMKG juga. Lalu seperti itu isi jawabannya. Jadi kita pasti Romo juga akan menyuruh bahwa umatnya melarikan diri. Karena nggak mungkin Romo mau umatnya mati. Tuhan juga nggak mengendaki kan umatnya mati gitu. Namanya tidak bencana ya, aja bisa datang ya. Pertanyaan bagus. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. 2,000 years later. Wow, kita kembali lagi ke sini. Kenapa gimana ya? Gimana ya? Di kelas kan duduk. Di kelas mungkin, soalnya kemarin ngomongnya di kelas ya koleksinya. Mungkin kali ya, coba di ketok. Permisi. Isi. Romo. Halo Romo. Silakan masuk. Habis pulang sekolah ya? Iya. Oke. Baik. Oke, selamat siang semuanya. Ya, gimana kemarin penyuluhannya Romo yang tentang gempa bumi itu? Bermanfaat ya? Oke, baik. Udah ada yang dipraktekin mungkin? Iya. Atau udah ada yang sepok di rumah gitu? Udah nyiapin kuburan gitu? Oh iya. Baik, jadwal kita hari ini apa? Rekoleksi. Oke, tadi Romo sempat baca kitab sebelum kalian datang ke sini. Jadi Romo pada siang hari ini mengangkat tema yang menjadi ciri khas dari agama kita, yaitu agama Katolik, yaitu tentang kasih. Mungkin ada yang tahu kasih mungkin sebelumnya? Mengasihi Ya, jelas sekali salah satunya. Jadi di sini Romo akan menjelaskan kasih Tuhan.
dari gempa. Sudah, nggak usah panik, nggak usah panik. Kita sekarang udah tenang. Kamu ada apa yang luka? Kaki saya terluka. Luka. Semua duduk istirahat. Kita semua istirahat. Kita tenang semua. Ya, sekarang saya sudah berada di lokasi kejadian gempa bumi. Gempa bumi terjadi di Seminarium Marianum Kota Probolinggo pada tanggal 12 Mei 2023. Mari kita wawancarai beberapa korban. Untuk sekarang saya akan mewawancarai beberapa korban yang terkena efek gempa bumi. Ya, semuanya. Oke, selamat pagi. Selamat siang, ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, atas nama siapa? Saya dengan fisik. Oh ya, ini bisa diceritakan kenapa terjadi seperti ini? Ya, jadi gini, kemarin itu kami saat ada rekoleksi bersama Romo Hiro yang diketahui tiba-tiba ada gempa bumi, padahal rekoleksinya itu belum lama dimulai, baru sekitar 5 menitan kalau nggak salah gitu. Dan beliau ini Jessica pada saat hendak melarikan diri, mungkin pakaiannya juga tidak sengaja tersangkut di kursinya ya, terus kursinya jatuh menimpa kakinya sampai sakit begini, lebam-lebam. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Segera sebentar lagi mungkin akan dibawa ke rumah sakit ya. Ya, untuk pengobatan lebih lanjutnya begitu. Oke, dan sudah banyak sekali para donatur yang akan menyumbangkan beberapa sembako untuk korban gempa bumi hari ini. Selamat siang, Romo. Oh iya, selamat siang. Ini dari mana? Kami dari Gereja Bunda Karmel. Oh iya. Ini ada sedikit sumbangan untuk Baik, para terima korban kasih. gempa ini. Terima kasih banyak, ini sungguh sangat membantu. Saya bantu Romo. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.